Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-36 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Ini adalah daftar keturunan Seir yang kita akan baca. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Dishon, Ezer, Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timnah. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Esban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Seawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disian, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini kita akan dijumpakan dengan banyak orang, dengan berbagai karakter, dengan berbagai cara pikir. Tentunya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama, sekalipun itu mungkin dalam sebuah keluarga. Nah, kalau kita melihat satu perikop di dalam bagian yang kita baca barusan, ini ada di antara menjelaskan tentang keturunan Esau. Nah, saya waktu membaca dan merenungkannya, saya pikir-pikir kenapa kok keturunan ini harus dimasukkan di dalam daftar keturunan daripada Edom. Memang awal saya berpikir pasti ada sesuatu lah yang tentunya tidak kebetulan Alkitab mencatatnya, dan memang demikian adanya Jadi saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan ketika Alkitab ini mencatat daftar keturunan ini. Hal ini mengingatkan saya bahwa di dalam hidup ini kita akan bertemu berelasi dengan berbagai orang. Ada mereka orang baik tapi ada juga yang tidak baik. Dari yang tidak baik kita bisa belajar bagaimana kita tidak menyakiti orang lain.
Dari yang baik kita belajar pentingnya kita melakukan sesuatu yang baik. Artinya kalau ada orang yang baik ya sama kita, ya usahakan kita bisa lebih baik dengan dia. Tapi kalau ada yang jahat sama kita, nggak perlu juga kita membalas untuk menjahati dia. Seorang berkata, kamu nggak akan jadi ular meskipun digigit ular kan? Tetap saja jadi manusia. Hanya jadilah manusia yang lebih berhati-hati. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam kisah yang baru saja kita baca. Tentunya keluarga keturunan Esau akan dijumpakan dengan mereka yang nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh daripada kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, tidak menutup kemungkinan kehadiran orang-orang di sekitar kita itu bisa memberi pengaruh, bisa memberi dampak di dalam kehidupan kita. Baik dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Nah, semua itu tergantung bagaimana kita memilih dan memilahnya. Kalau dari daftar keturunan ini ternyata ya memberi banyak pengaruh lebih yang negatif. Kenapa demikian? Karena tentu cara pikir, pola pikir ya, itu yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik. Seperti kata firman Tuhan ya kan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana dengan pergaulan kita hari ini? Apakah pergaulan kita pergaulan yang sehat? Pergaulan yang baik, pergaulan yang membuat kita menjadi orang yang bertumbuh, atau justru pergaulan kita mengubah karakter dan kehidupan kita di dalam kita memuliakan nama Tuhan. Hati-hati di dalam kita bergaul, hati-hati di dalam kita memilih teman. Tidak semua itu bisa memberi dampak yang positif, karena tidak sedikit pertemanan, pergaulan, relasi juga membuat dampak yang negatif. Ada seorang berkata, tunjukkan 10 temanmu, maka saya akan tunjukkan siapa dirimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara hal ini bisa demikian? Karena lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, itu memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan dari sana kita bisa melihat kita itu seperti apa. Dilihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita itu mau menjadi seperti apa? Paling tidak kita juga bisa melihat di mana kita bergaul, di mana kita berelasi, di mana kita membangun sebuah hubungan itu. Pesannya adalah jangan sampai ya kita salah bergaul. Jangan sampai kita salah memilih teman. Jangan sampai kita salah memilih komunitas. Karena apa? Dampaknya fatal. Bukannya bertumbuh, tetapi justru kita terhambat di sana. Daftar keturunan Esau yang memang cukup banyak ayatnya dibanding dengan keturunan Ismail. Tetapi di tengah-tengah diceritakan keturunan Seir. Ada apa? Ya tentunya tidak kebetulan ketika Alkitab ini mencatat daftar keturunan ini. Yang tentunya ini akan memberi dampak pengaruh di dalam keturunan Esau. Hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita juga sama. Bukan hanya keturunan keluarga kita saja kita berkumpul, bukan? Kita juga pasti bertemu dengan banyak orang. Kita berelasi dengan orang banyak. Pertanyaannya, apakah relasi kita, pertemuan kita dengan orang banyak itu memberi pengaruh yang positif di dalam hidup kita? Jika tidak memberikan pengaruh yang positif, tentunya kita bisa memikirkan ulang. Jangan sampai ya membuat kita jadi jauh dari Tuhan, membuat kita menjadi tidak bertumbuh di dalam Tuhan, dan membuat kita tidak lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Esau dan keturunannya meninggalkan tanah perjanjian, dan mereka lebih memilih untuk hidup di luar perjanjian Tuhan. Hati-hati, jangan sampai ya karena kehebatan kita, jabatan, tahta,
cinta, kita juga lakukan demikian, ya. Demi memenuhi keinginan kita, demi memenuhi kesenangan kita, demi memenuhi hasrat kita, kita tinggalkan Tuhan dan kita lebih memilih hidup di dalam hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana di dalam hidup ini akan selalu ada orang-orang yang memberi pengaruh di dalam hidup kita. Tapi pastikan itu pengaruh yang positif atau yang negatif. Jika pengaruh positif, tidak ada masalah. Tapi jika pengaruhnya adalah pengaruh yang negatif, yang tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, yang tidak membuat kita semakin bertumbuh, yang tidak membuat kita saling mengasihi, tentunya kita perlu memikirkan ulang. Kenapa kita perlu memikirkan ulang? Jangan sampai apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah diberkati Tuhan, justru membuat kita menjauh dari Tuhan dan hidup tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Mari kita introspeksi di dalam diri kita, pergaulan kita, relasi kita, hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Apakah membawa hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan atau jauh dari perkenanan Tuhan? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada orang-orang yang kami jumpai setiap hari di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menggarami, bukan digarami. Ajar kami untuk menerangi, bukan digelapkan hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami tahu hal ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Engkau yang akan menolong memampukan kami tetap menjadi terang, tetap menjadi garam yang terus menggarami dan menerangi dunia ini, terlebih orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar-ajari kami ya Tuhan tetap menjadi anak-Mu yang boleh tetap memuliakan nama-Mu. Kami tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia ini, tapi kami justru memberi pengaruh yang positif untuk dunia ini. Berkati kehadiran kami di tengah komunitas kami, di tengah pergaulan kami, di tengah relasi kami, sehingga orang mengenal kami, mereka juga boleh mengenal Engkau. Tuhan, tolong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memberkati kita, dan tetap waspada di dalam kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.